Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa cukup. Kepada Pak Dimas, dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah dibahas. Mungkin minggu lalu sudah banyak banget tool yang dijelaskan sama Mas Wahyu. Jadi kalau saya melihat recordnya, kemarin kan saya tidak menyimak 100% ya. Kalau saya lihat recordnya, lumayan banyak banget yang dijelaskan sama Mas Wahyu untuk tool-tool yang ada di CorelDRAW. Jadi sebenarnya kita tidak pakai sebanyak itu karena ini bukan mata kuliah desain grafis, tapi itu memang dibutuhkan. Tetapi yang kita pakai hanya beberapa untuk membuat layout saja, membuat cover dari proposal bisnis yang akan kita pakai. Jadi mungkin tidak semuanya, tetapi kita tool-tool yang penting yang akan kita gunakan di CorelDRAW. Jadi kita akan latihan sedikit untuk menggunakan tool, maksudnya tool apa saja yang digunakan untuk membuat cover di CorelDRAW. Ya, coba bentar, saya coba share screen dulu. Sebelumnya di sini sudah ada yang belum menginstal CorelDRAW-nya? Atau sudah menginstal semua? Ya, Pak. Oke, semoga sudah ya. Soalnya itu memang ya kalian akan pakai gitu loh. Oke, sekarang kita mulai dari dasarnya dulu. Kalau misalnya kita mau membuat dari nol itu agak susah karena sekali lagi ini bukan mata kuliah desain grafis. Jadi kita memakai template yang sudah ada saja. Jadi kita tidak membuat dari nol, tetapi kita hanya memodifikasi yang sudah ada saja. Karena kalau membuat dari nol itu beda lagi, sebanyak tool yang akan digunakan. Tapi kita coba untuk membuat dari template yang sudah ada. Untuk aset mungkin kalian bisa ngambil banyak aset ya, banyak aset. Kalau aset gambar saya biasanya ambil di Unsplash. Aset gambar biasanya di sini banyak unsplash.com. Di sini saya biasa kalau ngambil gambar di sini banyak banget. Bagus-bagus. Jadi kalau aset gambar bisa kalian ambil juga dari sini kalau misalnya mau membuat cover dan lain sebagainya. Aset gambar bisa ngambil sini atau di website-website lain juga ada. Di website lain juga ada. Teman-teman juga pasti banyak yang sudah paham tentang ini. Saya bisa kalau misalnya cari gambar gedung kan, gedung atau bahasa Inggris building dan lain sebagainya, di sini banyak aset yang bisa kalian gunakan. Oke, kemudian website kedua, ini saya copy paste dulu, Unsplash. Nah, itu bisa digunakan unsplash.com. Kemudian aset yang bisa digunakan lagi untuk mencari template itu ada namanya Freepik. Ini paling terkenal ya, Freepik. Freepik. Tapi itu berbayar nggak, Pak? Ya? Berbayar atau tidak? Gratis. Unsplash ini gratis. Kalau Freepik itu ada yang bayar, ada yang gratis. Tergantung ya. Kalian subscribe atau enggak. Tapi kalau Freepik kita cari yang gratis-gratis saja. Buat latihan. Ada yang berbayar tetapi banyak juga yang gratis. Nah, di Freepik ini kalian bisa mencari template untuk apa ya? Template untuk cover proposal dan lain sebagainya dengan format vektor atau format Corel atau dan lain sebagainya. Nah, kita coba cari ya, namanya cover. Di sini banyak banget. Cover.
cover. Di sini banyak ada book cover dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sesuai dengan apa yang kalian mau gitu loh. Jadi cover kita cari yang sesuai yang kira-kira pengen kita pakai. Misalnya ini ya. Ini kita lihat dulu apakah formatnya itu bisa di Corel atau tidak. Kalau ini kalau nggak salah yang bayar yang ada topi-topi raja king kayak gini itu kayaknya berbayar kayaknya loh ya. Oke. Sini oke kita coba for EPS, vector in EPS berarti bisa dibuka di Corel. Tidak ada keterangannya ya, vector in EPS format. Kalau AI itu buat Adobe Illustrator, kalau EPS itu buat Corel. Jadi kita coba download. Ini kita klik free download saja. Oke, kemudian dia akan muncul kalau saya pakai IDM ya, langsung download via IDM. Oke, kita nanti ekstrak dulu. Oke, kita lihat dulu filenya isinya. Ini ada .ips, .jpeg dan license. Kita buat dulu kita akan ekstrak ya. Saya bikin folder di desktop. Latihan cover Corel. Kita ekstrak aja dulu semuanya. Kita blok kemudian drag. Oke, kita cari karena nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Dia sudah memperlihatkan contohnya ya. Hasilnya seperti ini. Nanti kita tinggal modifikasi saja. Jadi kita tidak perlu membuat dari nol lagi. Kalau membuat dari nol itu lumayan susah, makanya ada mata kuliahnya sendiri kayak desain grafis. Tapi kalau ini tidak. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita buka Corelnya dulu. Kalau saya di sini pakai Corel 2020. Dan banyak versi Corel ya. Di sini yang saya pakai Corel 2020. Saya tidak terlalu ahli dalam menggunakan Corel sebenarnya ya. Saya tidak terlalu paham karena memang juga bukan konsentrasi saya. Cuma cukup bisa, tetapi tidak seperti kalau Mas Wahyu expert banget. Semua tool dipahami dengan baik, bagaimana cara penggunaannya. Tapi kalau saya itu asal bisa pakai. Kalau saya nggak se-expert itu. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin bakal seperti itu kalau kecuali memang sudah ada yang benar-benar pakai Corel Draw sejak lama, ya itu pasti beda lagi, pasti sudah lincah untuk menggunakan Corel Draw. Tapi kalau orang-orang macam saya yang cuma bisa pakai, ya cuma bisa seadanya saja gitu, seadanya saja untuk tool-toolnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita pakai Corel Draw, kemudian kita buat dokumen baru saja, untitled terserah. Preset ini mau namanya juga cover misalnya, cover custom. Ini kita tinggal sesuaikan seperti yang dibilang Mas Wahyu kemarin. Kalau RGB kalau memang untuk di komputer saja, untuk di view di komputer. Kalau CMYK itu untuk dicetak. Jadi kita anggaplah ini mau dicetak. Jadi kita pakai CMYK saja. Kemudian A4 kita oke saja. Oke, sudah A4 ya. Ukurannya sudah A4 seperti ini. Nah, kita buka file yang tadi. File yang sudah kita download .ips tadi. Ini saya close dulu. Yang sudah saya ekstrak tadi. Yang ini ya. Ini kalau kita lihat type-nya encapsulate PostScript. Jadi ini kita pakai saja. Langsung ada dua. Kalian bisa langsung file kemudian import, atau kalian bisa langsung drag and drop seperti ini. Sama kayak di Microsoft Word kemarin. Kalian drag and drop kayak begini, kemudian muncul mau sebagai teks atau curves. Kalau saya biasanya pakai teks saja. Lumayan berat ya ternyata. Oke, ini kayaknya gambarnya emang lumayan gede. Jadi lumayan berat. Oke, kita bisa zoom out pakai mouse ya. Kalau saya pakai mouse zoom out itu scroll. Kita zoom out. Jadi kurang lebih seperti ini gambar atau template yang disediakan.
Kalau kita lihat ini kayaknya masih di grup. Jadi masih di grup seperti ini. Nah, kita bisa untuk memodifikasinya dulu. Kita bisa ungroup dengan cara klik kanan. Di sini gambarnya klik kanan, ungroup dulu. Jadi grup ungroup itu fungsinya biar ini kan semua berbeda layer ya. Berbeda layer. Ini semua berbeda layer. Ini layernya beda, layernya berbeda. Kalau di Photoshop itu biasa ada layer. Di Corel juga kayaknya ada layer kalau nggak salah, tapi letaknya di mana saya lupa. Nah, di sini layer-layer. Nah, dari beberapa layer kan masing-masing penempatannya berbeda. Nah, biar kalau misalnya kita geser-geser seperti ini, semuanya ikut kegeser, makanya harus di grup. Sama kok kayak grup di Microsoft Word sama. Nah, kemudian ini kita lepas dulu dengan ungroup. Oke, sudah di ungroup. Kita hapus dulu ini, kita nggak butuh backgroundnya ini. Yang warna abu-abu ini kita nggak butuh. Kita hapus dulu. Oke, sekarang tersisa 2, yaitu cover depan dan cover belakang. Ini sudah ada cover depan dan cover belakang. Ini unitnya bisa kalian ganti pakai sentimeter ya. Kalau misalnya kalian tidak nyaman pakai milimeter, kalian ganti di sini sentimeter. Nah, ini cover depan, cover belakang. Kita mungkin bikin cover depannya dulu. Nah, kita buang yang tidak perlu. Saya kayak ini di bawah ini ya. Ini tidak perlu, kita tidak pakai. Ini juga kita tidak pakai. Ini diklik kita tidak pakai, diklik lagi kita tidak pakai. Oke, kemudian kita grup berdasarkan cover. Ini cover depan, cover belakang. Cover belakangnya dulu kita grup, kita singkirin. Misalnya seperti ini. Caranya untuk ngegrup, kalian seleksi semua yang berhubungan dengan cover belakang. Cara seleksinya ya pakai mouse di sini, kalian tarik dari luar, diklik tahan, kemudian kalian tarik semua komponen yang ada di cover belakang. Ini kan banyak banget komponennya ya. Banyak, kemudian kalian klik kanan group. Biar dia kalau dipindahin semua ikut pindah. Contohnya seperti ini, saat ya, pindah semua kan. Jadi kita singkirin dulu, kita singkirkan ke sini dulu. Oke. Kemudian yang kita pakai cover depannya dulu. Nah, ini kan kalau misalnya saya geser gini cuma satu sisi yang kegeser kan. Nah, makanya kita butuh grup juga yang untuk cover depan. Seleksi semua seperti ini. Kemudian kalian klik kanan grup. Oke. Nah, sekarang sudah ke grup kan. Sudah kalau dipindah-pindah ini udah tidak berpencar-pencar. Kayak intinya kayak gitu. Oke. Sekarang ini kan kita sudah punya kanvas ya. Kita sudah punya kanvas di sini, ukurannya A4. Jadi kita bikin kotaknya dulu. Kita bikin kotak biar sesuai dengan A4 ini. Kita bikin kotaknya dulu. Layer paling belakang lah intinya. Layer paling belakang kita bikin kotak. Caranya kita pakai rectangle tool yang di sini ya. Yang sudah dijelaskan Mas Wahyu juga kemarin. Ini rectangle tool. Kalian bisa klik. Nah, kalau rectangle tool kan bisa buat tool seperti ini, bisa buat kotak seperti ini. Atau kalau misalnya mau proporsional kotaknya, kalian tekan kontrol, kemudian bikin kotak, dia akan sama ukurannya atas, bawah, kiri, kanan. Seperti ini. Nah, secara default, kalau kita mau bikin rectangle tool, kotak, itu seperti ini. Nah, tetapi kan kita mau bikin di dalam kanvas ya, dalam kanvasnya. Ini kita hapus dulu caranya. Kalau kita klik lagi yang kursor di sini kan tadi kita kliknya rectangle tool ya. Kita klik yang kursor lagi di atas ini. Nah, setelah kita klik kursor udah berubah jadi kursor, kita blok yang sudah kita buat tadi, set. Kemudian kita hapus dengan tekan tombol delete yang ada di keyboard. Oke, hilang. Nah, caranya bikin kanvas di dalam sini, bikin rectangle tool, bikin layer paling belakang di kanvas ini, biar kita tidak susah-susah narik kayak gitu.
Kan biasanya kayak tadi kan kita tarik seperti ini kan. Nah, biar tidak susah-susah, kita klik 2 kali di rectangle tool ini. Klik 2 kali di sini, di toolnya ini. Nah, otomatis dia akan bikin sesuai dengan kanvasnya. Dia akan bikin kotak sesuai dengan kanvasnya. Jadilah layer paling belakang, layer dasar lah intinya. Ya, kalau sudah jangan lupa ini diklik lagi yang kursor. Biar kita tidak, ini kan masih rectangle tool ya. Ini tanda kursornya masih rectangle tool. Nah, biar dia kembali menjadi kursor, kalian klik kursornya ini yang warna hitam di pojok. Klik kursor, kayak dia kembali menjadi kursor. Oke. Sampai sini. Kemudian di sini sudah ada kotaknya ya, kelihatan sudah ada kotak. Nah, sekarang kita akan memasukkan gambar ini. Yang ini kita akan masukkan cover depannya ini ke dalam kanvas. Caranya bisa di drag and drop seperti ini bisa gitu. Tapi cara gampangnya kita pakai namanya tool power clip biar tidak berantakan. Caranya kalian klik dulu gambar covernya ini yang mau dimasukkan. Kalian klik set. Nah, kalau sudah terseleksi seperti ini, pastikan ini ke grup ya, pastikan ke grup, bisa dipindah-pindah seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya sudah diklik gambarnya, kalian ke objek. Ke objek sini, objek, kemudian kalian pilih yang namanya power clip. Jadi ini juga tergantung Corelnya ya. Kalau misalnya, kalau nggak salah, Corel X7 ke bawah, kalau nggak salah ya, itu dia adanya di effect di sini. Tapi kalau yang 2X7 ke atas itu dia di objek. Kalian ke menu objek, kemudian power clip. Nah, tekan yang place inside frame. Pilih yang ini. Jadi objek power clip place inside frame. Kalian klik set. Nah, sudah. Maka kursornya akan berubah menjadi tanda panah ke kanan. Bukan kursor yang hitam ini lagi ya, tanda panah ke kanan. Nah, di sini kalian klik kanvasnya. Berarti dia akan memasukkan tadi gambar ini ke kanvas ini. Kalian klik kanvasnya, set, maka dia akan masuk secara tengah. Benar-benar di tengah. Tetapi ini kan tidak ini ya, karena gambarnya tadi kayaknya kegedean. Jadi kalian harus menyesuaikan gambarnya sesuai kanvasnya. Nah, dia kan intinya sudah masuk kanvas, tinggal disesuaikan besar kecilnya gambar tersebut. Caranya sudah masuk di kanvas seperti ini, kalian klik kanan, kemudian edit power clip. Sini ya, edit power clip. Set. Nah, ini gambarnya kembali besar seperti ini. Kalian edit sesuaikan dengan kanvas. Jadi tinggal digeser-geser seperti ini. Nah, biar sesuai kita gedein dulu. Untuk zoom in zoom out-nya kalian bisa pakai mouse ya. Kursornya. Nah, kita sesuaikan dulu agar dia masuk ke kanvas. Nah, ini kan dia masih tidak sesuai dengan kanvasnya ya. Nah, kita geser kursor ke gambarnya sampai muncul edge sini. Edge G. Sampai muncul edge G gini, kemudian kita sesuaikan, kita tahan, kemudian kita ke atas. Nanti dia akan kayak magnet nempel gitu. Set. Kayak gitu. Oke ya. Dia akan nempel sesuai garis atas. Set. Nah, begitu juga yang di samping. Set. Nah, nempel di samping. Berarti ukuran atas sama kiri sudah oke ya. Atas sama kiri sudah oke. Nah, sekarang ukuran kanan yang terlalu besar sama bawah. Nah, caranya untuk ngecilin atau besarin itu jangan pakai yang titik yang di tengah ini. Jangan. Kalian harus pakai titik yang pojok. Entah ini, entah yang paling bawah.
Pokoknya yang pojok-pojok. Biar kalau misalnya kalau di tengah gini, kalau kita kecilin, ini ya, saya contohkan yang di tengah, kita kecilin nanti gambarnya jadi gepeng. Makanya kalian harus dari pojok. Dari pojok sini ya, kalian kecilin, biar gambarnya nggak gepeng. Nah, kalau kita sesuaikan dengan kotaknya ini kayaknya kelebihan ya gambarnya. Set. Kayaknya kelebihan, kita gedein lagi. Bentar. Oh, enggak kok pas. Ternyata pas. Oke, pas ya. Intinya kalau kalian besar kecilkan itu dari sini. Dari kanan kiri seperti itu. Dari pojok-pojok lah. Jangan yang di tengah-tengah ini. Jangan. Oke, kalau sudah ini semua sudah sesuai, sudah masuk kanvas semuanya. Oke ya, sudah masuk, finish. Oke, berarti udah selesai. Masuk ke kanvas, bukan selesai gambarnya. Masuk ke kanvasnya. Oke, ini sudah masuk kanvas. Tinggal kita edit beberapa beberapa hal yang perlu kita edit. Yaitu yang pertama mungkin ini saya buang dulu komponen name. Yang akan saya buang komponen name, headline ini sama gambarnya. Itu akan buang. Nah, di sini ada beberapa sih, ada beberapa template. Kalau yang punya saya ini kan ada gambarnya. Kadang ada template yang nggak ada gambarnya. Kadang ada template yang nggak ada gambarnya. Yang tidak ada gambarnya, enaknya bisa langsung kita masukin gambar. Nah, kalau misalnya ada gambarnya, kita harus hapus dulu. Dan gambarnya ini berupa vektor sebenarnya. Jadi, hapusnya agak ribet. Jadi, ini akan saya hapus komponen name sama headline-nya. Nah, kita perhatikan saja seperti ini. Oh, template-nya kayak gini. Caranya, kita ungroup dulu. Biar komponennya terpisah. Klik kanan, ungroup. Ini masih di power clip ini ya. Oke, set. Kalau sudah, ini harusnya sudah. Kalau edit power clip sudah. Bentar. Oke. Lah, kok masih di power clip ya? Bentar. Ini gimana lepas power clipnya ya, Mas Wahyu? Itu udah di luar kok, Pak. Ya? Udah di luar power clip itu. Maksudnya ini buat kalau misalnya ungroup kan, bentar. Kalau mau masuk lagi, edit power clip. Mau gimana? Saya mau ungroup ini. Mau ungroup isinya? Mm-mm. Masuk ke power clip-nya aja, Pak. Klik. Edit dulu gitu. Nah, ya. Oh iya Nah, benar, masuk power clip. Oke, thank you Mas Wahyu. Iya. Nah, Mas Wahyu itu lebih expert. Oke. Nah, kita ungroup dulu berarti tadi ya. Kalau misalnya sudah selesai kayak gini, berarti kita harus edit power clip dulu. Jadi edit power clip kalau misalnya finish ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, klik kanan. Kalau misalnya nggak ada opsi ungroup, berarti kita edit power clip. Nah, edit power clip, kemudian kita klik kanan baru bisa di ungroup. Untuk memisahkan semua komponennya. Ungroup, nah ini banyak banget komponen ya. Nah, ini yang tidak saya butuhkan, saya pengen hapus kayak ini. Bentar, saya gedein dulu. Wah, ini gambarnya pun vektor nih. Ini saya pengen hapus. Ini juga saya hapus. Ini masing-masing. Bahkan hurufnya pun satu persatu. Oke, saya hapus semua. Salah. Oke, yang di bawah juga saya hapus. Yang tidak saya butuhkan, headline ini. Hapusnya sama ya, klik kemudian delete seperti itu. Ini karena saya tidak perlukan, jadi saya hapus semua. Saya pengen buat yang baru gitu. Oke.
Itu yang tidak saya butuhkan, sama gambarnya ini. Sayangnya gambarnya ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dia bukan gambar utuh. Jadi kalau saya klik tidak semuanya keklik gitu loh. Dia per part kayak gitu. Jadi kita blok saja gambarnya seperti ini. Kemudian kita delete. Masih ada tersisa, kita blok lagi, kita delete. Ini delete. Blok lagi, delete lagi. Pokoknya sampai gambar yang benar-benar tidak kita butuhkan itu hilang. Ini keren banget ini yang bikin, aduh sorry. Itu nganu Pak, sebenarnya filenya rusak gara-gara dimasukin ke Corel itu dibikinnya pakai AI sebenarnya. Oh, pakai AI. Kalau file AI dimasukin ke Corel jadinya kayak gitu. Tapi kan bisa dihapus ya? Bisa, tapi jadi pecah kayak gitu Pak, banyak Ya. yang rusak gitu. Enggak apa-apa. Yang penting jadi bahan praktek. Jadi kalau misalnya kalian mau cari apa namanya? Mau cari file sebenarnya enaknya cari yang memang benar-benar belum ada isinya gitu. Memang benar-benar dibuat di Corel dan belum ada isinya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita pengen masukin gambar ke sini. Masukin gambar ke sini, entah gambar apa ya. Tapi kayaknya ini background-nya ikut kehapus ya kalau saya lihat nih. Sebentar. Kayaknya background-nya ada yang kehapus nih. Oh enggak ding. Soalnya warnanya hampir mirip. Bentar, saya blok dulu yang tidak dibutuhkan. Hapus. Geser lagi. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sengaja keedit kayak gitu, kalian bisa tekan Ctrl Z. Ini kalau kata Mas Wahyu tadi karena dibuatnya di Adobe Illustrator ya, maka gambarnya jadi hancur kayak gini dan ya perlunya dihapus kayak gini. Saya pikir pertama karena memang dibuat seperti ini gitu. Kita hapus dikit-dikit, nggak apa-apa. Geser lagi kan. Oke, kita bikin hapus yang ini, kita hapus lagi. Banyak yang ikut kehapus tapi. Ya kalau ada sisa-sisa dikit nggak apa-apa lah untuk praktek saja kan. Jadi usahakan besok kalau misalnya kalian bikin, cari template, itu jangan yang ada gambarnya kayak gini. Kalian coba buka dulu di Corel. Usahakan gambarnya kayak apa ya, memang kosong gitu. Memang kosong kayak PNG. Kalau format PNG itu kan kelihatan di belakangnya itu kosong. Oke, seperti ini. Nah, kita pengen masukin gambar lah intinya dalam sini. Kita pengen masukin misalnya gedung Amikom misalnya. Oke. Gedung Amikom Yogyakarta. Cari di gambar, biar gambarnya formatnya besar, kita cari yang ukurannya besar. Biar nanti nggak pecah. Kita pakai gambar yang mana bagus ya? Gambar ini aja kayaknya ya. Ini yang paling familiar. Wah, ini juga bagus nih. Sebenarnya ini bagus yang ngedit gambar ini nih. Anggaplah yang inilah ya, ini. Kita buka, klik kanan, open image. Oh ya, ini lumayan besar ya. Kemudian kita save image as, di asetnya itu tadi saya taruh di desktop, latihan cover. Oke.
Ini juga pengen saya pakai sebenarnya yang satu. Ini bagus. Oh, gede juga. Kemudian save image as. JPEG oke. Dah. Nah, kita pengen masukkan ke sini dua cara. Kalian bisa pakai import, file import, atau geser kayak tadi. Nah, ini bisa kalian import ya. Import di desktop. Latihan cover gambar yang ini. Import. Oke, di sini ya. Nah, sama seperti tadi, kita pengen masukin gambar ini ke dalam covernya ini yang sudah kita sediakan. Dengan cara klik gambarnya dulu, kemudian objek power clip. Place inside frame. Oke, kemudian kalian taruh di sini. Set, maka dia, wah ternyata masih ada gambar yang belum terhapus di sini ya. Oke, sini klik kanan, edit power clip. Nah, ini bisa kalian sesuaikan gambarnya. Biar kelihatan gedung 7-nya ya. Kayak gini. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian finish editing power clip. Nah, gambarnya akan masuk ke dalam sini. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalian bisa menyesuaikan kembali. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan tulisan-tulisan atau logo dulu lah. Logo, misalnya. Cari aset logo di mana bagusnya Mas Wahyu? Kalau Kalau aset logo di FreePic juga biasanya ada, Pak. di FreePic juga ada ya. Kalau misalnya di sini logo, ini iklan, close. Nah, ini banyak logo. Kita cari-cari lah logo yang mana paling sesuai ya, yang paling pengen. Tapi kalau kalian mau bikin logo sendiri ya nggak masalah. Gitu. Oke, misalnya kita buka ini Photoshop. Photoshop bisa dibuka di situ nggak ya? Photoshop, Pak, nggak bisa dibuka di Corel. Dibikin image dulu ya. Iya. Nah, kita cari yang sederhana aja lah. Kalau misalnya bisa cari di sini atau misalnya kalian mau cari yang inilah langsung misalnya Amicom. Misalnya kalian cari-carilah kalau misalnya punya logo sendiri juga nggak apa-apa. Nah, PNG. Saya senang pakai gambar yang PNG biar transparan. Set. Oke, kalau ini oke. Open image new tab. Loh, kok kepotong? Enggak, bukan berarti. Wah, ada Amicom Purwokerto aja ada. Ini, wah ini enggak kepotong nih. Atau yang lain. Anggaplah inilah ya. Anggap. Apapun logo yang pengen, ini bukan PNG nih. Oh, PNG tapi belakangnya kok kayak gitu. Ini logo Amicom zaman dulu nih. Zaman dulu banget. Atau sembarang lah ya, yang mana aja. Amicom Yogyakarta. Mana aja lah kita bisa pakai sebagai logo. Buat contoh. Ini saya save image as. Oh, ini PNG kok. PNG. Nah, sama kayak tadi kalian buka lagi Corelnya, import file, import logonya, import. Misalnya kalian taruh di sini. Tinggal dikecilin. Set. Oke. Sorry. Oh, bukan yang ini ya. Kecilin lagi. Oh, yang kecil malah itu. Oh, ini. Set. Oke, misalnya di sini logo proposal kan, misalnya. Kemudian ini tadi yang belum saya sempat hapus, saya hapus. Nah, kita bikin tulisan. Sini, proposal bisnis, misalnya kan kayak gitu.
Nah, kita bikin tulisan. Caranya kemarin sudah dijelaskan juga kalau mau bikin tulisan itu pakai text tool. Yang seperti ini, kita klik, kemudian kalau misalnya kita klik langsung itu kan langsung bisa ngetik. Tapi kalau kita mau bikin kotak, itu kan bisa dibikin kotak seperti ini. Jadi dia tidak keluar dari jangkauannya. Tapi kalau misalnya kita mau klik langsung kan bisa juga. Oke. Nah, ini hapus saja. Kita bikin langsung. Proposal. Di bawahnya bisnis. Misalnya saya tidak terlalu jago mendesain, jadi seadanya saja. Kemudian kalau kalian mau ubah fontnya, bisa di sini. Mau pakai Arial kayak atau gimana. Atau yang tebel-tebel kayak ini, tebel ya. Kayak gini bisa, kalian mau gedein. Bisa di sini juga, misalnya 36. Bisa diketik manual juga, misalnya 37, 38. Nah, kemudian kalian mau garis bawah kayak atau gimana, terserah. Oke, ini ada proposal bisnis. Oke, ini bisa kita rubah juga sih sebenarnya warnanya. Kita sesuaikan warna dulu deh. Karena gambarnya ungu-ungu kayak gini, kita ambil warnanya. Kemarin sudah dijelaskan pakai color eyedropper ya. Color eyedropper. Nah, color eyedropper kita bisa mengclouding warna sebenarnya. Jadi kita mau menyesuaikan warna gambar sama warna apalah semuanya ini, biar nanti bisa gambarnya warnanya nggak nabrak-nabrak kayak gitu. Misalnya saya pakai eyedropper ini. Nah, kemudian kursornya berubah menjadi kayak alat apa ya? Alat untuk ngambil sampel kayak gitu kan, ngambil cairan. Kalian cari warna yang pengen kalian inginkan. Misalnya saya pengen warna yang ungu ini. Ungunya yang ingin. Set. Nah, dia akan berubah menjadi gambar ember cat. Nah, bisa kalian rubah nanti. Yang mana yang mau dirubah warnanya? Yang ini misalnya. Set. Wah, ini gambarnya nggak ini ya. Nggak solid. Kalau wah ini gambarnya nggak solid. Anu Pak, itu warnanya gambarnya di dalam PowerPoint. Maksudnya? Anunya yang biru itu di dalam PowerPoint. Yang biru-biru itu Yang biru. di dalam PowerPoint. Jadi nggak bisa di. Oh, berarti memang harus gambar solid ya? Harus masuk ke PowerPoint-nya dulu. Sebentar, sini ya. Ya, kalau mau ganti yang biru-birunya. Oke, berarti tadi masih di sini ya. Coba kita tes. Nggak Ini bisa. masih di luar, Pak. Diedit. Cara masuknya? Diedit dulu tuh. Edit. Nah, itu baru. Oh, iya. Thank you, Mas Wahyu. Oke. Kita ulang ya. Mas Wahyu emang expert. Oke, kita ulang, kita finish dulu, kita edit dulu. Biar kita masuk ke power clip-nya dulu, kita edit sini. Baru kita bisa rubah, gitu ya, Mas? Oke, kita cari warnanya, set, kemudian kita ubah. Warna yang mana, nggak usah semua gitu, yang kira-kira nanti kita bisa modifikasi lagi warnanya. Warna-warna yang solidnya dulu, yang seperti ini di luar. Aduh, kok gitu. Nah, kemudian yang di sini, nah, kemudian kita ubah lagi, kita ganti lagi warnanya. Yang mana lagi yang kita ganti? Warna yang lebih muda lagi. Yang misalnya yang lebih muda, yang ini. Kita rubah di sini. Wah, edit dulu. Nah, di sini. Kemudian kita rubah lagi warnanya. Bentar. Yang paling muda lagi. Yang lebih muda. Biar nanti warnanya bervariasi ya. Kurang lebih seperti itu. Yang lebih muda lagi. Sorry. Bentar, ini yang lebih muda, paling muda di sini. Loh, kok nggak bisa? Nah, sini.
Jadi kalian tinggal menyesuaikan yang mana yang mau kalian ganti gitu loh. Ini kok nggak semuanya bisa ya? Edit dulu. Ini kok nggak bisa di ini ya? Kayaknya vektornya error Pak yang bagian situ. Berarti nanti tugasnya kalian cari gambar yang lebih baik ya, jangan gambar yang seperti ini. Oke, intinya begitu. Jadi kalian mau ganti-ganti itu lebih enak. Lebih enak. Kalian nanti latihannya pakai gambar yang lain saja. Cari-cari sendiri gitu. Oke, kemudian selanjutnya tekstul ya. Tekstul untuk tadi kayaknya udah saya tulis proposal bisnis di sini. Proposal bisnis. Coba kayaknya, oh ya sudah ada. Tapi ini proposal bisnisnya di luar ya, di luar itu. Di luar gambar yang tadi. Kalau mau lihat gambar power clip tadi kan diedit dulu. Kalau diedit proposal bisnisnya hilang karena proposal bisnisnya di luar yang power clip tersebut. Oke, ini juga kita mau rubah warnanya juga bisa sebenarnya. Tinggal disesuaikan. Tambah pusing. Iya benar. Nanti tinggal disesuaikan warnanya. Jadi yang warna misalnya di sini warna ungu juga bisa, misalnya kayak gitu. Ganti warnanya di sini, di samping kanan. Ini kalian pusing karena kalian tidak langsung praktek. Coba nanti kalian coba praktekkan sendiri. Misalnya warna ini. Untuk mengganti. Kemudian kalian bikin lagi tekstul di sini mungkin tahun ya, tahun 2022. 2022. Misalnya seperti ini. Kita gedein lagi. Sebenarnya mudah, tapi ya saya juga udah lama nggak main Corel, jadi lihat. Untung ada Mas Wahyu di sini ya. Kita ubah, kita sesuaikan. Saya nggak tahu estetikanya seperti apa karena saya bukan orang UX. Jadi seperti ini. Oke, jadi intinya kalian bisa caranya memasukkan gambar, mengedit-edit gambar. Jadi seperti itu. Kalau lebih enaknya gini, sebenarnya kayaknya coba saya lihat gambar yang tadi ya. Gambar yang vektor tadi itu kalian tuh cari gambar yang jangan yang kayak gini. Misalnya semoga yang mana ya enaknya, ini yang ada dua, ini juga ada dua. Semoga ini bisa ya, semoga ini bisa dipakai gambarnya kosong gitu. Kita coba yang ini. Tapi sebelum kita coba EPS ini kita ekstrak dulu. Ini tergantung gambar sih. Kita coba buka di sini. Oh, ini kalau misalnya muncul seperti ini jangan kaget. Ini berarti ada beberapa font yang memang tidak terinstall di komputer kalian. Di oke aja nggak apa-apa. Ah, ini yang saya maksud nih. Ini gambarnya kosong nih. Gambarnya kosong. Yang kayak gini ya, ini gambarnya kosong nih, enak. Jadi, oke, kita bikin ulang aja. Kalau yang gini enak ini diedit. Oke, kita new 4. Tadi ini akan saya gerak cepat. Langsung buka di sini. Oke. Di oke. Nah, kalau ini gambar, kita ungroup dulu. Seperti biasa kita ungroup dulu. Klik kanan, ungroup. Oke, selesai. Kita ini singkirkan dulu yang cover belakang. Di grup. Kemudian singkirkan ke sebelah biar enak. Ini juga di grup. Di grup. Nah, kemudian kita kita buat kanvasnya dulu pakai rectangle. Klik 2 kali, seset. Nah, udah muncul kanvasnya. Kemudian kita masukkan ini gambar yang cover depan ini ke power clip. Objek power clip.
Plus inside frame, klik di sini. Set. Nah, tinggal nanti kalian menyesuaikan panjang pendeknya ya. Ini kayaknya kalau saya edit power clip, oh ya ini lebih ya, ini lebih. Kalian tinggal menyesuaikan nanti ini di zoom out kayak gitu, kemudian gimana lah cara menyesuaikannya ya, kalian sudah tahu sendiri. Nah, kemudian di sini kita sesuaikan. Nah, ini gambarnya di bawah. Kalian klik pojok atas gambarnya ini sampai muncul edge ke atas biar kayak magnet nempel. Ini juga di samping biar kayak magnet nempel ke kiri. Kalian lihat di kanan apakah lebih atau pas. Ternyata lebih. Nah, kalau lebih ini bisa disesuaikan. Mungkin ini dimasukkan nanti di grup, di ungroup dulu. Di ungroup ini bisa kalian masukkan ke dalam. Bentar. Ini berubah juga nggak? Oh, berubah. Ctrl Z. Atau karena ini cuma kecil ya, cuma kecil, kalian bisa kecilin pakai yang ya, kita grup dulu. Kita grup karena ini cuma kecil. Jadi bisa dipilih, kita grup lagi, bisa dipilih apakah ini mau dimasukkan atau mau dikecilkan. Kalau dikecilkan berarti kita kecilkan sedikit, karena cuma sedikit ya bedanya. Seperti ini. Atau itu nggak usah dimasukin sekalian. Nah, nggak usah dimasukin sekalian, biar gambarnya nggak hancur kayak gitu. Ini nggak usah dimasukin, berarti langsung saja di seperti ini. Tapi kalau mau dimasukin nggak apa-apa. Kalian kecilin dikit dari ujung sampai kotaknya pas. Kemudian ini lebih sedikit ya, bisa kalian tarik aja ke bawah. Karena cuma dikit ya bedanya. Jadi nggak masalah, nggak terlalu gepeng. Oke, ini sudah masuk. Kita buang aset-asetnya yang tidak perlu tadi. Sudah di ungroup. Nah, kayak gini kita buang. Nah, ini enak nih. Memang benar tulisan ya. Kalau tadi kayaknya gambar seperti yang dibilang Mas Wahyu. Itu di-convert dari apa namanya? Di-convert dari Illustrator kayaknya. Ini hapus, 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 hapus. Aduh, sorry. Hapus. Hapus. Oke. Nah, ini tinggal masukkan gambar yang tadi. Kita import. Kita import gambar Amikomnya tadi. Di sini dulu biar kita bisa masukkan nanti ke sini ya. Kita akan masukkan ke sini dengan objek power clip. Place inside, taruh di kotak yang kosong ini. Set. Nah, kita sesuaikan. Bentar. Kita finish dulu. File, import, gambar Amikomnya. Di sini, baru kita objek power clip. Loh, dia masuknya ke situ. Bentar. Objek power clip. Place inside. Ini nggak bisa di dalam power clip lagi ya Mas Wahyu. Harus di dalam edit dulu. Gimana Pak? Ininya. Ini kan kotaknya ada 4 nih. Kalau saya masukkan ke sini, bentar. Sorry. Ini objek power clip plus insert, saya masukkan di kotak yang satu aja atau dia nanti bisa semua kotak? 4-4-nya. Itu kayaknya tergantung itu Pak, objeknya gabung semua atau bagaimana itu? Coba kita lihat dulu ya. Objeknya Itu kan kalau bisa. Kalau bisa gitu kan Di grup Pak. dulu ya. Itu sih biasanya kalau mau gabung semua gitu ya. Harus di joinin dulu Pak. Itu yang di bawahnya help itu kan ada kotak kan, yang di atas. Di atas ini.
atas sendiri, di toolbar. Toolbar di atas ini. Yang Di tulisan bawah, apa? di bawah help, Di bawah help ini. di bawah tulisan help itu. Ah, Nah, diklik atau di bawahnya sini? bawahnya lagi. Ini. Yang kirinya. Nah, Ini. itu. Nah, itu sudah join. Kalau di grup? Kalau di grup aja nanti Pak, nanti pas di power clip misah-misah semuanya. Oke. Power clip bisa-bisa semua. Oke. Berarti yang di sini ya, tool apa tadi namanya? Itu Pak, join vektor, 2 vektor jadi 1 gitu. Oke, yang ini tadi, mana tadi sih? Contohnya, Ini ya? ya. Oke. Sekarang di power clip-nya ini, biar teman-teman nggak pusing ya. Biar nggak pusing. Jadi di power clip-nya ini kita select dulu, kalau misalnya kotaknya 4 kayak gini, ini saya nggak nyangka ada kotak 4 kayak gini. Ini ternyata terpisah-pisah. Kalau misalnya kita masukkan gambarnya ke sini, itu misalnya efek objek power clip. Kalau kita masukkan ke sini gambarnya, itu cuma 1 kotak ternyata. Nah, kalau tadi yang dibilang Mas Wahyu, biar dia semua kotak, kita select dulu ke 4 kotaknya ini. Select ke 4 kotaknya. Sorry. Nah, ini sudah ke select 4 kotaknya, kemudian klik yang well. Seperti ini, biar dia menjadi 1. Kurang lebih seperti ini. Oke, dia menjadi 1 kotak seperti ini. Kemudian kalian baru bisa masukkan gambar ini sebagai power clip ke sini. Objek, power clip, place inside frame. Set. Oh iya benar. Akhirnya dia bisa masuk ke sini. Oke. Sorry. Nah, masuk, kita edit lagi power clip-nya yang di dalam biar kita bisa ngezoom gambarnya. Edit power clip. Klik gambarnya, kita zoom sesuai dengan kemauan kita biar nanti gambar gedungnya masuk semua. Seperti ini kan udah ada kotak-kotaknya itu ya. Kotak-kotaknya yang mau kita masukkan biar gambarnya tidak keluar. Oke, kita turunin lagi dikit. Oke, kurang lebih seperti ini masuk semua. Oke, baru kita finish. Oke, masuk semua gambarnya ke sini. Oke, misalnya. Nah, seperti yang ini tadi yang enak kalau misalnya pakai eyedropper. Color eyedropper. Kalian klik color eyedropper, kalian klik contoh warnanya misalnya yang ungu ini, ungu paling terang. Kalian bisa taruh di sini. Enaknya kalau pure Corel kayak gitu ya. Oke, seperti itu juga. Kalau misalnya di sini kalian mau cari lagi misalnya yang lain. Misalnya warna-warna, kalian bisa menyesuaikan warna lah. Misalnya warna yang agak muda tapi agak gelap itu menjadi yang hijau ini di sini. Kemudian biar warnanya nggak tabrak-tabrak ke kanan dan ke kiri gitu ya. Kemudian kalian pilih lagi warna yang agak warna langit seperti ini. Kalian bisa ngecat yang warna lainnya. Biar tidak ada warna oranye, warna apa, jadi nggak nabrak-nabrak sesuai dengan gambarnya. Gambarnya ada warna apa, di situ juga warna yang lainnya. Nah, baru bisa kita pakaikan text tool. Text tool di sini misalnya 2 proposal bisnis. Dan blok, cari font yang agak tebal seperti ini. Kemudian gedein. Seperti ini. Kalian sesuaikan penempatannya. Kalau warnanya bisa dirubah di sini ya. Bisa dirubah di sini. Itu untuk masukin masukin tekstur. Kemudian kalau masukin logo sama kayak masukin gambar, import. Kemudian pakai ini Amikom YK, terserah ya kalian mau pakai gambar apa di sini. Kita kecilin
terserah kalian pakai logo apa ya, misalnya taruh di sini. Misalnya di sini mau taruh tahun 2021. Ya, cari font yang agak tebal lagi. Misalnya, saya nggak tahu font yang pas itu seperti apa, tapi pokoknya yang tebal, enak. Kalian bisa mungkin ganti warnanya menjadi warna putih. Misalnya, kalau secara estetika ini nggak banget ya, nggak banget. Oke, kemudian kalian mau tuliskan di sini apa, misalnya singkatan dari proposal perusahaan apa gitu, misalnya kita cari kata-katanya saja ya. Garuda Indonesia misalnya. Yang di Wikipedia kita copy paste saja. Oke, biar nanti teksnya nggak bertabrakan, saya buka di Notepad, baru saya copy pastekan di sini. Atau kalian mau langsung ketik pun nggak masalah sebenarnya. Masukkan teks di sini seperti tadi ya, di sini. Ctrl V. Nah, baru kalian sesuaikan fontnya. Entah mau kata-kata random kayak atau apa di situ bisa. Jadi kalau kalian mau masukin apa terserah. Kalau misalnya kalian bisa lihat, cari-cari cover proposal bisnis, kan banyak banget ya. Oh, ini mah proposal skripsi seperti ini, proposal cover proposal lah. Kalau yang ini kan umum banget yang kayak gini ya. Ini umum. Kalian bikin yang beda lah. Cover proposal. Ini pada umum semua nih kalau kayak gini-gini. Ini buatnya juga di Corel tapi tidak semenarik itu. Yang kayak gini-gini kan menarik nih. Proposal kayak gini. Jadi kalian tinggal edit-edit saja sebenarnya, asal tahu gitu, asal tahu nanti seperti apa jadinya kayak gitu. Cara masukin gambarnya tadi. Saya juga terus terang seperti tadi saya banyak kelabakan karena saya memang jarang banget mainan Corel. Jadi untungnya ada Mas Wahyu di sini yang membantu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau kebingungan tanya-tanya, itu Mas Wahyu itu lebih expert. Saya di sini cuma mencontohkan bagaimana caranya saja untuk membuat proposal. Ini cover depan. Ini baru cover depan. Nah, nanti kita tinggal save, jadiin gambar. Jadi kita ekspor ya. Kita ekspor di sini. Kita select dulu. Kita select dulu di sini semuanya. Jadi yang akan kita save itu nanti kita select seperti ini. Karena kalau enggak nanti dia ke-select semua. Kemudian kita file, export. Di sini export ke JPEG, misalnya ke JPEG. Kalian ganti ya. Ke JPEG. Kemudian di sini cover depan. JPEG. Kemudian di sini kalian centang yang selected only. Karena kalau tidak dia akan save semuanya. Jadi selected only, kemudian kalian export ke mana tadi? Desktop, latihan cover depan. Ini tinggal kalian sesuaikan CMYK, high. Kalau high res juga bisa jadi 100%, makin bagus gambarnya. Kemudian kalian oke. Oke. Kalau sudah, kita lihat tadi apakah sudah ada di sini cover depan. Sudah jadi gambar ya, sudah berupa image. Kalau misalnya kita mau masukkan ke Word, misalnya Word.
Kemudian kita insert picture, this device. Kita cari tadi tempatnya, saya taruh di desktop, latihan, cover depan, insert. Nah, di sini kalian tinggal menyesuaikan besar kecilnya. Karena ini memang langsung di tengah, kalian bisa ubah dengan cara klik kanan atau langsung muncul di sini ya. Klik kanan, kemudian wrap text. Kalian bisa taruh behind text atau in front of text. Baru kalian menyesuaikan di sini. Sesuai dengan ukurannya. Misalnya di sini A4. Layout size A4. Oke, sudah. Kalian sesuaikan dengan ukurannya A4 seperti ini. Oke. Jadilah covernya. Kurang lebih seperti itu. Itu baru cover depan. Nanti di sini kalian tinggal menyesuaikan. Oke, nah sekarang nanti kalian tidak perlu di sini karena memang masih berlanjut ya, masih berlanjut. Nanti kalian tidak perlu untuk laporan praktikumnya hari ini, tetapi laporan praktikumnya besok sekalian dengan apa yang dijelaskan besok karena ini continue. Karena kita belum buat cover belakang ya. Nanti kita buat sekalian dengan cover belakang. Oke, kalau misalnya sudah ini, kita save dulu pekerjaan kita. Save, biar nanti kita tinggal buka besok. Corel Draw, ini CDR, desktop, latihan, Corel, kemudian di sini cover. Save. Oke, jadi nanti kita tinggal melanjutkan besok. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi hari ini tidak ada laporan praktikum, tetapi besok kita akan melanjutkan apa yang sudah kita lakukan ini. Terus nanti modelnya bukan laporan praktikum tapi tugas, yaitu membuat cover depan dan cover belakang. Tapi besok, bukan sekarang. Kita akan lanjutkan ini besok. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Walaupun masih bingung karena belum kalian praktekkan, coba nanti sebagai bahan ini setelah ini kan recordnya nanti saya upload. Kalian bisa coba-coba dulu walaupun belum jadi tugas ya. Kalian bisa coba-coba dulu. Kira-kira nanti jadi kalau kalian mengerjakan tugas tidak kelabakan lagi. Kalau saya juga mohon maaf kalau misalnya menjelaskannya agak kurang banyak lincah karena memang saya bukan mainan Corel Draw. Corel Draw terakhir saya megang itu tahun lalu. Ya di mata kuliah yang seperti ini juga. Setelah itu saya nggak pernah megang Corel lagi, tahun ini pakai lagi. Jadi kan sebenarnya suatu tool itu kita bisa lancar pakai ketika memang kita rutin untuk pakai tool tersebut. Tapi kalau misalnya kita tidak rutin ya setahun ya pasti lupa. Kurang lebih seperti itu. Sama dengan kalian nanti terakhir kalau misalnya saya suruh kalian ujian akhirnya bikin proposal bisnis dengan format Microsoft Word, pasti kalian juga akan lupa bagaimana caranya kemarin bikin ini, bagaimana cara kemarin bikin daftar isi dan lain sebagainya. Pasti banyak yang lupa, padahal cuma jeda 1 bulan kayak gitu. Wajar yang namanya manusia. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Pak, tugasnya wajib pakai Corel. Boleh yang tidak pakai Corel sejenis, tapi yang penting nanti jadinya cover. Jadi saya tidak mewajibkan kalian harus pakai Corel, tetapi yang saya demokan di sini pakai Corel. Kalau kalian expert di Illustrator, bisa, nggak apa-apa. Kalau expert di Gym atau misalnya aplikasi lain, ya silahkan gitu. Saya tidak memberatkan kalian pakai Corel karena Corel juga lumayan butuh butuh spek yang lumayan ya. Kalau saya saja di sini kalau misalnya melihat ya komputer saya kalau di performance RAM saja dengan seperti ini sudah kepake 5 GB. Kan lumayan banyak gitu. Jadi kalau kalian mau pakai aplikasi lain yang kalian kuasai, yang jelas outputnya cover karena ini sekali lagi bukan mata kuliah desain grafis.
bukan mata kuliah desain grafis. Jadi outputnya adalah cover proposal, bukan bagaimana menguasai Corel Draw. Intinya kan seperti itu. Jadi kalau kalian mau pakai aplikasi lain yang kalian kuasain, silahkan. Bahkan ke aplikasi yang lebih simpel sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak. Kalian mau pakai Canva, silahkan. Tapi yang saya peragakan di sini adalah pakai Corel. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan besok. Jadi hari ini tidak ada laporan praktikum karena yang kemarin aja belum diperiksa ya. Jadi kayak gitu. Jadi nanti kita lanjutkan besok di pembahasan yang sama. Kita lanjutkan apa yang sudah kita buat hari ini. Seperti biasa nanti setelah saya tutup silakan presensi melalui QR dan yang manual akan saya masukkan nanti terakhir. Oke, untuk pertemuan hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak.
Halo Pak Surya, permisi Pak. Halo. Halo Pak, Pak Surya. Halo Pak, Pak Dimas. Halo.
Halo Pak. Halo Pak Surya. Pak.